Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando di dalam Roma pasal 12 mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau bahas ayat 1 ya saudara ya. Dari semua kita sudah belajar bahwa bangsa-bangsa lain dan termasuk bangsa kita yang diselamatkan karena Israel yang menolak Yesus. Ya saudara ya, dan kita juga harus menjaga kekudusan dan menjaga firman Tuhan itu atau bagian dalam hidup kita supaya kita jangan sampai juga tersesat dan menolak Yesus dalam pengiringan kita ketika menghadapi banyak masalah. Maka kita harus punya konsekuensi untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dari semua persembahanmu, benda apapun, berikan diri kita kepada Tuhan, berikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita berikan hidup kita berarti semua dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga percaya Dia akan memberikan yang terbaik, Dia akan mengendalikan ke arah yang baik kepada tujuan surgawi. Nah, kalau kita tidak memberikan hidup kita, setengah pun kita berikan dan setengahnya kita atur sendiri dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan yang berdosa, maka saudara akan mengkhianati akan keselamatan dari Tuhan yang pasal-pasal sebelumnya telah kita pelajari. Ya. Nah, kalau kita persembahkan tubuh kita, makanya ayat-ayat yang sebelumnya juga kan dikatakan pakai alat-alat atau bagian tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata Allah. Ya saudara ya, itu beberapa waktu lalu kita telah belajar bahwa anggota-anggota tubuh kita serahkan pada Tuhan kan. Makanya Dia akan menjadikan kita alat-alat yang berguna, bahkan menjadi seperti benda yang berguna. Nah, kalau kita persembahkan hidup kita, maka kita harus kudus. Kita berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Kalau saya dan saudara datang beribadah di gereja, itu juga ibadah. Tetapi ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, bekerja, belajar, berusaha, rumah tangga, ibu rumah tangga, pelayan-pelayan Tuhan, semua itu ibadah saudara. Engkau bekerja dengan baik, itu ibadah. Artinya memberikan yang terbaik karena buat Tuhan, bukan karena untuk kita. Kita cari uang jelas, tetapi ketika engkau lakukan itu dengan ibadah, maka uang akan mengejar saudara. Jadi mengandalkan Tuhan, yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tapi ketika kita kejar semata-mata, ingat, semata-mata uang, maka tuh uang akan lari terus dan kita kejar terus, kita lupa pada Tuhan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Dia akan perintahkan berkat datang kepada engkau. Amin. Kerukunan pun kita seperti ini secara virtual, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya ya kepada kita. Jangan kita egois atau kita justru menjauh dari persatuan karena mau mengejar uang. Harusnya kita bersatu, kita memanggil nama Tuhan, maka berkat tercurah dalam keluarga, dalam kelompok tersebut, dalam gereja tersebut, dalam komunitas-komunitas yang kita bangun. Amin. Nah, inilah yang Tuhan katakan, hidup dalam kekudusan, berkenan kepada Allah. Ini ayat 1 saja ya saudara. Ibadah kita yang sejati. Oleh sebab itu pada awal tahun ini kita masih bisa katakan, Tuhan, saya mau berusaha untuk punya ibadah yang sejati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergaulan, dalam ibadah-ibadah saya di gereja. Amin. Dan kita mau hidup kudus. Tanpa kekudusan saudara tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan pikiranmu, perasaanmu, mungkin ada godaan, pikiran negatif, pikiran porno, pikiran mesum. Tapi engkau bisa tolak itu dalam nama Yesus. Kalau orang lain semua bisa tolak, masa kita gak bisa? Mari kita berpikir, aduh gak ada uang, apa saya mencuri, apa saya menipu. Jangan lakukan itu saudara. Kau lari kepada Tuhan, Tuhan aku gak punya uang. Gimana ini? Saya terlilit hutang. Kau berlari kepada Tuhan, berlutut dan berikan, Tuhan aku memberikan tubuh saya, hidup saya kepada Engkau. Jangan gak ada uang, maaf kata, jangan gak ada uang dan engkau lari kepada orang lain dan engkau berikan tubuhmu. Artinya engkau berbuat mesum demi dapat uang. Engkau menyerahkan tubuhmu untuk kehidupan seks yang di luar nikah, untuk uang. Itu bertobat saudara.
Jangan seperti itu saudara. Ini awal tahun, mari kita buka lembaran yang baru, yaitu persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, karena kita hidup, bukan persembahan yang haram dengan asal-asal dan juga motivasi yang salah. Oleh sebab itu kembali kepada firman. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Jadi persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan dengan kekudusan. Mari kita bersihkan di tahun yang baru ini, ada komitmen yang baru. Haleluya.